Berbagai upaya untuk menangani sejumlah permasalahan yang ada di kota Tasikmalaya dilakukan oleh penjabat wali kota Tasikmalaya, C.K. Virgowansyah, mulai dari kemiskinan, tingkat pengangguran, hingga laju pertumbuhan ekonomi. Permasalahan-permasalahan itu diatasi dengan sejumlah program sebagai solusi yang tepat sasaran mengentaskan permasalahan tersebut. Hasilnya, indikator makro kota Tasikmalaya kini semakin membaik. Berikut wawancara anchor CNN Indonesia Jawa Barat Zaiul Haq bersama penjabat wali kota Tasikmalaya, Seka Virgowansyah di kantor Balai Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Pagi wargi Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Zaiul Haq. Saat ini saya berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan penjabat wali kota Tasikmalaya, Bapak C.K. Virgowansyah. Selamat pagi Pak PJ. Selamat pagi, Mas. Ya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan angka kemiskinan di kota Tasikmalaya sendiri Pak C.K.? Baik, terima kasih, Mas. Yang pertama, kalau kita lihat data tren yang ada, tahun 2021 memang cukup tinggi, masih ada sekitar 13,3. 2022 kemarin sudah masuk di angka 12,72. Sementara 2023 kemarin kita sudah menginjak ke 11,53 dan itu kebetulan salah satu delta penurunan terbaik di Indonesia. Dan terakhir kemarin kita dapat 11,10. Artinya trennya terus menurun dari sejak tahun 2021 sampai dengan 2004. Jadi dari kalau kita lihat kota ini berdiri dulu pada tahun 2000 itu masih 26% bahkan. Tapi berarti kan kalau kita jejerkan, dulu ada 10 orang yang kita jejerkan maka tiga orang miskin. Kalau sekarang alhamdulillah dari kita jejerkan 10 orang maka hanya 1 orang yang miskin. Tapi memang angka absolutnya masih cukup tinggi karena angka 11,10% tersebut perlu masih menjadi PR. Tapi dari sisi delta penurunan itu termasuk trennya membaik. Bagaimana dengan tingkat pengangguran sendiri Pak C.K. kalau kita lihat di kota Tasikmalaya ya berdasarkan BPS begitu? Ya, data pengangguran yang ada terakhir di 2021 itu masih di angka 7,66% ya. Tinggi, hari ini alhamdulillah sudah semakin menurun di 7,55. Sampai sekarang itu sekitar kalau nggak salah sekitar 6,62 bahkan sekarang sudah 6,5. Artinya trennya tetap menurun dengan program-program yang ada. Mudah-mudahan ini terus menurun. Baik, Pak Cika, kemudian solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya ya dalam mengatasi angka pengangguran sendiri apa Pak? Iya betul, Kota Tasikmalaya memang dari angka 6,62 sekarang alhamdulillah turun di 6,5. Program yang kita laksanakan memang hari ini agak beda. Bedanya kita tidak melulu membuat job fair gitu, job street lain sebagainya. Kita malah menggunakan platform yang sudah ada, yaitu platform media sosial TikTok. Jadi kalau Bapak Ibu ke TikTok membeli barang, menjual barang, kalau kita adalah menjual lowongan pekerjaan. Jadi setiap hari Dinas Tenaga Kerja itu akan live TikTok. Ada sekitar 15 sampai 20 lowongan yang akan disampaikan setiap hari. Jadi masyarakat Kota Tasik yang ingin bekerja di Kota Tasik tinggal pantengin saja, lihat TikTok yang namanya program Hayu Gawi. Jadi TikTok Hayu Gawi itu bisa sambil rebahan di rumah sambil cari kerjaan. Dan itu alhamdulillah per hari ini sejak di launching beberapa bulan yang lalu itu sudah sampai 30.000 view lebih yang mengikuti, yang ikut menonton. Dan alhamdulillah hingga hari ini sudah ada 119 orang yang sudah mendapat pekerjaan dari program Hayu Gawi ini. Baik. Kemudian juga yang tidak kalah penting juga kalau kita bicara soal perkembangan indikator makro, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya ini kan 5,96% begitu ya. Ya, dari data yang ada kalau dari 2021 itu masih
cukup rendah 3,57%, terus kemudian di 2022 itu di angka 5,01, baru tadi yang terakhir di 5,96% sih. Trennya membaik, pertumbuhan ekonomi membaik, dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut pastinya ke seluruh bidang gitu kan, baik dari sektor-sektor real maupun sektor-sektor yang sampai ke trickle down effect di masyarakat. Tapi kita juga perlu bicara soal inflasi, Pak, di Kota Tasikmalaya sendiri. Ini angkanya seperti apa, Pak? Ya, berdasarkan data inflasi yang ada, tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita awal 2022 itu masih di angka 6,65%. Jadi memang cukup tinggi inflasi Pak waktu itu, dan akhirnya sekarang alhamdulillah di bawah plus minus 1-2,5 kita ada di angka 2,84. Mudah-mudahan sampai nanti akhir Desember kita berada di yang sangat terkendali ini. Beberapa program yang sudah kita laksanakan sebenarnya ada juga arahan dari pemerintah pusat. Setiap Senin kita selalu dicek oleh Kementerian Dalam Negeri, dan program-program apa yang sudah kita lakukan, terus treatment-treatment apa yang sudah kita lakukan. Salah satunya kita memiliki program 1.000.000 tanaman pangan cegah inflasi di Kota Tasikmalaya, atau disingkat dengan Taman Cinta. Itu kita memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah masyarakat, karena kota ini kan tidak memiliki lahan yang luas. Kalau mau mencari 50 hektar untuk ditanami cabai misalnya agak susah. Akhirnya kita memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah untuk menjadi ya kebun-kebun pekarangan. Nah, sekarang sudah hampir 90% sudah tertanami, sudah hampir, karena targetnya 1 juta polybag. 1 juta polybag untuk ditanami tanaman-tanaman yang berkontribusi terhadap inflasi. Itu untuk Taman Cinta. Terus kita juga punya program yang namanya Wangsit, warung stabilisasi inflasi di Kota Tasik. Disingkat dengan Wangsit biasanya. Ini kita berdayakan kantor-kantor camat, kantor lurah untuk menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gas yang penyumbang inflasi dengan harga HET, bukan untuk berjualan sebenarnya, tapi kita ingin memastikan bahwasannya apabila masyarakat merasa harga di warung mahal, maka tidak perlu repot-repot, datang saja ke kantor camat, datang saja ke kantor lurah, maka otomatis akan dapat harga HET. Baik, Pak CK, terima kasih banyak sudah berbincang dengan CNN Indonesia. Ya, warga Jawa Barat, demikian tadi perbincangan saya dengan penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Bapak CK Virgowansah. Saya Zaiul Haq dan Kahfi Jati, Tasikmalaya, Jawa Barat.